Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi akan kembali menjadi venue kandang Macan Kemayoran pada pekan ke-22 Liga 1 2022. Di sana Persija sudah memainkan laga kandangnya dalam 2 match terakhir, yakni menjamu PSM Makassar dan Persikabo 1973. Andri Tani Ardiasa CS menang 4-2 atas PSM pada 25 Januari, lalu menang tipis 1-0 atas Persikabo. Jika menang lagi melawan Rans, maka Persija sukses menyapu bersih 3 laga kandang secara beruntun. Ini untuk ketiga kalinya kami bermain di kandang secara beruntun. Kami sudah berlatih untuk mempersiapkan laga ini, kata Thomas Doll saat memberikan keterangan. Kemarin kami berlatih dibagi ke dalam 2 grup. Pemain yang tidak bermain di laga sebelumnya mendapatkan latihan full, dan yang bermain hanya recovery saja. Selain itu, kami juga berlatih crossing dan finishing, ujarnya menambahkan. Tapi Persija tak bisa menganggap remeh Rans, meski tim milik Raffi Ahmad itu di zona degradasi, sebab mereka baru saja melakukan pembaruan di timnya dalam menyambut putaran kedua Liga 1. Pelatih asal Brasil, Rodrigo Santana, baru saja diperkenalkan sebagai juru taktik tim pada hari Rabu 1 Februari yang menggantikan Rahmat Darmawan. Selain itu, mereka juga kedatangan 3 pemain baru, yakni Agus Nova, Muhammad Tahir, Bayu Setiawan, dan striker asal Belgia, Yanis Mbombo. Saya baru dapat informasi bahwa pelatih Rans saat ini baru jadi. Saya tidak tahu formasi apa yang mereka gunakan. Jadi sekarang kita fokus untuk mempersiapkan sistem permainan kami, ucap Thomas Doll. Persija Jakarta membutuhkan kemenangan untuk menghidupkan persaingan gelar juara dengan Persib Bandung. Mereka terpaut 1 angka dengan Maung Bandung yang memuncaki klasemen dengan 42 poin. Kami sudah melakukan persiapan dan tim pelatih sudah memberikan materi strategi kepada kami. Kami harus bermain dengan apa yang sudah pelatih sampaikan kepada kami, tutur bek sayap Persija Rio Fahmi. Yanis Mbombo menjadi salah satu dari total 4 pemain yang didatangkan Rans di deadline penutupan transfer tengah musim Liga 1 2022-2023. Ia diperkenalkan bersama Agus Nova, Muhammad Tahir, dan Bayu Setiawan. Jauh sebelum ke Indonesia, Yanis Mbombo memulai karirnya cukup baik di Belgia bersama klub Standard Liège. Debutnya terjadi dalam laga Liga Eropa saat timnya menjamu Elfsborg pada 12 Desember 2013. Saat itu Standard Liège memang kalah 1-3 dari tamunya, tapi Yanis Mbombo adalah pencetak satu-satunya gol tuan rumah. Sebuah catatan yang lumayan apik buat pemain yang saat itu masih berusia 21 tahun. Semusim kemudian Standard Liège naik level. Kali ini main di Liga Champions 2014-2015. Yanis Mbombo kebagian tampil sebanyak 4 kali dengan catatan sebiji gol yang dicetaknya saat Standard Liège mengalahkan tuan rumah Panathinaikos 2-1. Tapi tak banyak kesempatan yang didapatnya bersama Standard Liège dalam 2 musim. Ia pun hijrah ke klub Prancis bersama Auxerre pada 2014 yang saat itu merupakan peserta Ligue 2. Di sana ia juga tak banyak mendapatkan kesempatan sehingga harus berulang kali pindah klub. Mulai dari kembali ke Belgia, Swedia, Swiss, Portugal, kembali lagi ke Prancis hingga Rumania. Perjalanan karirnya tak seindah di awal. Dalam perbincangan bersama pewarta, ia menceritakan sedikit pandangannya terkait kegagalannya. Ya beginilah sepak bola, kadang di atas, kadang di bawah. Ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ketika kamu tak bermain atau ketika tak bisa mencetak gol. Dalam situasi seperti ini, harus pindah ke tempat yang menginginkan kamu. Saya pikir Indonesia satu-satunya yang menginginkan saya sehingga akhirnya datang ke sini, kata Yanis Mbombo. Pengalaman saya bermain di Swedia, Swiss, Belgia, banyak pengalaman juga main di Liga Champions dan Liga Eropa. Sekarang saya di Indonesia. Saya pernah main bersama Carlos Fortes di Portugal. Dia banyak cerita tentang Indonesia.
Makanya saya ambil kesempatan ini, ujar pemain berusia 28 tahun itu. Pemain yang pernah menimba ilmu di Anderlecht pada masa mudanya itu menyebut beberapa hal yang menghambat karirnya. Ada beberapa hal yang seharusnya tak terjadi agar karirnya berjalan mulus, tapi ia mengaku tak menyesalinya. Baginya saat ini adalah waktunya berbuat dan membuktikan diri setelah mendapatkan kepercayaan dari Reims yang mempercayainya untuk mengisi lini depan. Ada beberapa penyebabnya, dari salah mengambil pilihan, ada masalah cedera juga. Beberapa orang mengatakan Giannis tak selayaknya menjalani karir yang seperti ini. Sekarang saya sudah tidak muda lagi. Ya, ada salah mengambil keputusan dan cedera, tuturnya. Tapi saya sekarang menatap ke depan, sudah tak ada gunanya menyesali masa lalu. Saya di sini dan benar-benar mau melakukan hal bagus di tim dan negara ini, ucapnya bertekad. Menariknya, ternyata Giannis Mbombo pernah bermain dengan beberapa nama yang cukup familiar bagi publik sepak bola Indonesia. Ia pernah main bareng Michy Batshuayi di Standard League dan Sandy Walsh saat masih di Anderlecht. Michy Batshuayi tercatat bermain di Standard League pada musim 2011 hingga 2014. Sementara Giannis Mbombo juga di klub yang sama pada 2013 hingga 2017. Ya, benar. Michy dia pemain yang sangat bagus. Saya kenal dia sangat lama. Mungkin sejak saya 13 tahun. Saya bermain dengan dia di Standard League. Saya main laga pertama saya sebagai pemain profesional bersama Michy. Kamu bisa lihat dia main sangat baik di Fenerbahce, mencetak banyak gol, tuturnya. Sebenarnya karirnya tidak mudah juga karena banyak merasakan peminjaman. Tapi sepak bola memang begitu. Sekarang saya senang dengan karirnya. Michy sudah kembali ke kondisi terbaiknya, katanya. Sementara dengan Sandy Walsh, ia sama-sama pernah menimba ilmu di klub Anderlecht. Di klub itu mereka berdua menapaki dan berjuang menjadi pemain profesional di usia mudanya. Ya, saya tahu dia, Sandy Walsh, karena saat masih di Anderlecht dia di sana. Saya juga baca berita dia menjadi pemain timnas Indonesia, ucap pemain kelahiran Brussels tersebut. Hal bagus buat dia karena sangat mau menjadi bagian Indonesia. Dia main lama di Belgia, pemain yang sangat bagus, tutupnya.